Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif dengan topik kita kali ini, strategi penguatan pertumbuhan ekonomi secara nasional di Indonesia. Sekarang kita ke Bang Revindo. Bang Revindo, tadi Bang Fitra sempat menyatakan bahwa dengan hadirnya Jokowi, kemudian juga dengan para menteri di forum G20 ini ternyata membawa dampak positif, terutama peningkatan ekonomi secara nasional. Apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih Mas Reska. Jadi lagi-lagi saya akan mengatakan bahwa secara makro saya optimis di dalam hal perdagangan internasional. 2019 sebelum pandemi, kita surplus, neraca perdagangan barang kita surplus hampir 4 miliar dolar. Selama pandemi 17 bulan berturut-turut surplus. Jadi secara makronya mentereng, mengkilap nih presentasinya, performance-nya. Tapi yang kita ingin adalah bagaimana surplus itu dicapai dengan berkualitas. Misalnya begini, rata-rata produk ekspor kita itu per ton harganya 300 dolar. Kalau kita impor, per ton harganya 1.000 dolar. Jadi kalau kita impas saja, artinya kita mengekspor 3 ton untuk dapat mengimpor 1 ton. Artinya kan, walaupun surplus tapi belum terlalu berkualitas. Jadi untuk bisa berkualitas, bagaimana kita meningkatkan ekspor produk-produk olahan. Yang lebih penting adalah bagaimana surplus itu juga meningkatkan kualitas ekspor kita. Yaitu pertama adalah bagaimana kita mulai mengekspor barang-barang yang lebih olahan, lebih hilir. Bagaimana caranya? Pertama adalah jangan lupa kita sudah mulai memiliki beberapa perjanjian perdagangan atau sedang merancang perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara yang secara perekonomian sedikit di belakang kita. Kita sedang merancang dengan Fiji, dengan Mauritius, dengan Angola. Maka ketika perjanjian perdagangan itu nanti terlaksana, jangan lupa kita menitipkan produk-produk yang mungkin di pasar mereka kinerjanya belum baik, tapi itu meningkatkan nilai tambah dari ekspor kita. Jadi maksud saya begini, jangan sampai ketika kita mendapat peluang perjanjian perdagangan internasional, lalu kita melihat data historis, maka yang muncul sawit lagi, batu bara lagi, ya tentu itu yang akan cepat, tapi bukan itu yang kita incar. Ketika kita berhubungan negara yang secara ekonomi lebih di belakang kita, itu jadi kesempatan untuk memasarkan produk-produk advance kita. Jadi saya pikir lagi-lagi di tingkat mikro, di tingkat detail perjanjian perdagangan internasional harus kita sisipkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi untuk mencoba melatih industri manufaktur kita ke pasar-pasar yang konsumennya sedikit di belakang kita. Jadi artinya bahwa publik juga harus melihat juga gitu ya, apa yang dilakukan pemerintah ini harus ada konkretnya gitu di masyarakat. Nah sebenarnya konkretnya itu apabila diterjemahkan dari perjanjian-perjanjian kerjasama, kemudian juga kebijakan-kebijakan internasional, apa sih Bang Fitra yang paling berdampak kepada masyarakat? Sehingga masyarakat awam bisa memahami bahwa perjanjian tersebut memiliki dampak langsung kepada mereka. Biasanya dalam konteks pembuatan kerjasama ekonomi internasional selalu kemudian dihadirkan data-data proyeksi mengenai berapa banyak tenaga kerja bisa terserap, berapa banyak industri bisa berkembang, berapa tinggi pertumbuhan ekonomi. Itu yang senantiasa disampaikan. Tetapi memang hal-hal itu adalah hal-hal elit yang mungkin saja tidak terlalu kelihatan di mata masyarakat. Nah, itu adalah sebenarnya tugas dari pemerintah juga, pertama untuk kemudian mengkonkretkan angka-angka proyeksi tersebut. Yang kedua adalah bagaimana angka-angka proyeksi itu benar-benar bisa diterjemahkan dan bisa dirasakan langsung di masyarakat. Nah, salah satunya adalah kalau kita bicara mengenai perjanjian yang baru kita tanda tangani di tahun lalu, di tanggal 15 November tahun 2020, perjanjian RCEP, itu juga kemudian melibatkan UMKM. Sekali lagi, UMKM. UMKM ini kan adalah yang tabirnya tipis antara elit dengan grassroots. Ya, ketika UMKM itu kemudian dilibatkan dalam konteks bagaimana dia bisa menciptakan rantai nilai global juga, bisa berpartisipasi, bisa kemudian menaikkan kemampuan ekspornya dan seterusnya. Ini kan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan ini sudah ada di perjanjian RCEP kemarin, sudah kemudian dimunculkan UMKM, kerjasama peningkatan kapasitas teknis dan seterusnya. Sehingga dengan demikian ini adalah bagaimana kita menggabungkan konsep-konsep yang elitis dengan konsep-konsep yang konkret di lapangan. Setidaknya ini adalah ekspektasi bagaimana kita juga bisa melibatkan kaum grassroots untuk ke konteks global ini, Mas Reska. Nah, tapi tadi sedikit menyambung juga dari pembicaraan kita mengenai pertumbuhan komoditas ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui sebenarnya sepanjang tahun 2020 dan terutama di tahun 2021 ini ada proyeksi angka harga komoditas yang meningkat secara cukup signifikan. Nah, ini harus diartikan pertama memang ada potensi kita bisa menaikkan ekspor kita, peluang ekspor ya. Tapi di sisi yang lain jangan sampai ini membuat kita terlena juga karena fenomena entah itu siklus harga yang naik atau beberapa orang juga beberapa ahli juga menyebut ini sebagai tren awal dari komoditi super cycle, ini biasanya
gunakan secara terbatas ya, kemudian secara agresif di jangka pendek, tetapi ketika kita terlalu membuat terlalu mendorong proses ekspor komoditas yang nilai tambah rendah itu di jangka pendek memang memanfaatkan harga yang sekarang sedang naik. Tetapi di sisi yang lain kita sudah belajar juga dalam beberapa periode ke belakang, ketika kita terlalu memprioritaskan komoditas yang minim nilai tambah, maka industri kita itu sepertinya terbengkalai. Maka kita melihat proses deindustrialisasi yang terjadi secara cukup signifikan ya selama beberapa dekade terakhir. Kalau kita lihat di awal tahun 2000-an, kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP kita itu sekitar 29%. Ini sekarang ini di bawah 20%, artinya terjadi proses deindustrialisasi yang cukup persisten. Jangan sampai ini kemudian melenakan kita ke proses membangkitkan industri yang selama ini sebenarnya sedang coba digesa oleh pemerintah. Dan ini juga sesuai dengan beberapa simulasi kami ketika kita kemudian memprioritaskan misalnya ekspor komoditas secara terbatas tadi, itu memang akan meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan kuartal ketiga lewat jalur ekspor. Tetapi itu hanya terbatas, hanya sedikit saja faktor positifnya, sementara mulai dari kuartal keempat itu sudah negatif ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya potensi kontraksinya justru jauh lebih besar. Kenapa? Karena pertama, kita kan sekarang mengalami sedikit oversupply di komoditas ya. Dan itu ketika kita manfaatkan secara gegabah, itu akan menipiskan faktor oversupply kita. Sehingga ini ditangkap oleh simulasi kami, ini kita akan terjebak atau terpapar imported inflation atau proses naiknya harga-harga komoditas di internasional ini yang sebelumnya kita tidak terpapar karena kita kondisinya over, tapi ketika kita secara agresif ke sana, maka kita akan terpapar imported inflation. Nah, jalur imported inflation ini akan membuat kontraksi perekonomian yang juga cukup signifikan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau dalam konteks pertumbuhan ekonomi, faktor gejolak yang paling signifikan ya 17% sampai 18% itu berasal dari COVID. Yang kedua sebenarnya lewat jalur inflasi, yang mana sekarang masih cukup terkendali, itu 16% atau 15%. Tapi faktor inflasi yang relatif terkendali ini akan kemudian bisa tercemar oleh faktor inflasi global kalau misalnya tadi kita secara gegabah melakukan ekspor secara berlebihan. Nah ini kan berarti kita harus butuh strategi khusus gitu betul, ya, butuh strategi dan koordinasi gitu antara kementerian supaya memang Kementerian Perdagangan punya target untuk ekspor, tapi di sisi yang lain kita juga punya target jangka panjang yaitu pertumbuhan ekonominya yang berkesinambungan. Bang Revindo, ada analisis lain terkait dengan ini? Apakah memang pemerintah perlu ada strategi khusus, terutama dari pihak Kementerian Perdagangan untuk melihat outlook ke depannya seperti apa? Gitu? Saya menyambung masalah ekonomi internasional tadi. Bagaimana agar perjanjian itu betul-betul bisa dinikmati oleh lapisan masyarakat yang paling bawah, terutama dunia usaha kecil menengah. Satu misalnya begini, undang-undang UKM kita adalah Undang-Undang 20/2008. Di situ batas dikatakan UKM jika omsetnya setahun maksimal 50 miliar. Jadi bisa dibayangkan Mas Reska ini misalnya produksi sapu lidi, omsetnya 49 miliar misalnya. Kemudian mengekspor. Karena mengekspor naik omsetnya menjadi 51 miliar. Maka mendadak bank bilang ke Mas Reska, oh Anda bukan UKM lagi ya, saya nggak bisa dukung Anda dengan karena kredit murah. Karena sizingnya udah naik gitu. Naik, itu kan Anda dihukum karena prestasi Anda. Apa itu fair gitu? Karena saya berhasil ngekspor, saya dianggap Anda bukan UKM lagi, tidak berhak dapat kredit murah, tidak dapat berhak macam-macam fasilitas UKM. It's not fair kan? Jadi menurut saya perlu ada di undang-undang itu diperbaiki, ada definisi UKM ekspor. Kenapa? Di Vietnam, definisi UKM itu 260 miliar. Itu masih didukung pemerintah. Di Malaysia 90 miliar. Masih disokong pemerintah, masih disubsidi bunga, masih diberi kredit murah dan sebagainya. Itu masih dapat pelatihan. Jadi kalau di pasar dunia, UKM kita tentu kalah bukan karena tidak efisien, karena size-nya memang berbeda. Sebetulnya di negara lain yang dikatakan UKM itu sudah besar. Kedua adalah beberapa UKM juga bisa memanfaatkan ini melalui ekspor tidak langsung. PP 7 2021 itu mengamanatkan kemitraan antara investor atau perusahaan besar, lokal maupun internasional, untuk bermitra dengan UKM, menjadi pemasoknya. Itu kan di atas kertas sudah top lah gitu. Tinggal, mari kita kawal implementasinya. Ketika investor datang, mencari mitra UKM, dia cari data kemana? Misalnya di satu provinsi, berikan saya data pemasok logam, pemasok kulit yang berkualitas. Maka dijamin akan kelabakan, menyodorkan data yang potensial itu. Jadi, banyak isunya. Semangatnya sudah bagus sekali, tinggal
detailnya yang kita harus perhatikan. Nah, kalau itu amanat PP 7 2021 itu dilaksanakan, UKM bisa mengekspor tidak langsung menjadi pemasok untuk eksportir besar. Itu juga cukup make sense bagi UKM yang skalanya lebih kecil. Itu beberapa contoh bagaimana membumikan perjanjian perdagangan internasional itu supaya dinikmati lebih banyak orang. Terkait dengan strategi tadi disampaikan oleh Bang Fitra, untuk mengantisipasi misalnya agar pemerintah tidak gegabah ekspor yang berlebihan sehingga mempengaruhi ekonomi secara global di dalam negeri. Baik, salah satu strateginya adalah ketika membuat analisis peluang ekonomi dari perjanjian perdagangan internasional, ini bahasanya agak teknis sedikit, jangan hanya membuat analisis ex post, tapi juga membuat analisis ex ante. Ex post itu biasanya gini, kalau kita membuat perjanjian perdagangan misalnya dengan Sri Lanka, dengan India kita sedang mau buka, maka kecenderungan kita yang paling mudah adalah melihat data-data historis dengan analisis daya saing. Maka kita akan temukan lagi-lagi produknya itu lagi gitu kan ya sawit, ya kemudian alat kelistrikan dan sebagainya. Mari kita rubah caranya. Barang apa yang selama ini diimpor India dalam jumlah besar, tapi impornya tidak dari Indonesia. Nah, itu dibalik. Dengan cara itu, walaupun produk itu di pasar India kita belum terlihat kinerjanya produk kita, tapi ternyata India butuh. Misalnya membutuhkan beberapa simplicia, tanaman obat-obatan, rempah-rempah, tapi belum dari Indonesia. Nah, kita kejar yang itu, bukan yang sudah ada selama ini berjalan gitu. Jadi itu salah satu strategi yang harus dibaca oleh pemerintah kita gitu ya. Dengan cara itu, satu, konsentrasi produk ekspor kita semakin berkurang, tidak terkonsentrasi pada beberapa produk saja. Kemudian juga kualitas dari ekspor kita bisa naik. Itu beberapa strategi yang agak detail. Jadi dengan analisis itu mintakan ke India, ini yang kami minta untuk diturunkan tarifnya atau dinolkan tarifnya, walaupun selama ini kita belum mengekspor ke Anda. Baik, jadi artinya bahwa memang perlu banyak strategi yang dilakukan terutama pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk wait and see gitu, apa yang dibutuhkan oleh negara-negara luar, terutama kita sebagai pemasok bahan baku atau komoditi itu sendiri. Nah, sekarang kita ke Bang Fitra. Bang Fitra, kita sekarang fokus ke dalam negeri. Misalnya pendapatan pajak kita. Bagaimana pendapatan pajak kita di tahun ini? Ya, saya rasa kalau dibandingkan dengan tahun 2020 itu proyeksinya lebih positif ya. Tetapi begini Mas Rizka ya, memang pajak ini merupakan salah satu kontributor APBN, penerimaan APBN yang terbesar. Tetapi jangan sampai pemerintah kemudian membuat ya seakan-akan pemerintah sedang mengejar pajak. Karena begini yang terjadi. Kalau kita lihat dari pertumbuhan akun-akun yang di atas 5 miliar ke atas ya, itu kan cukup signifikan ya. Sementara di sisi yang lain jumlah rekening yang berada di bawah 100 juta itu justru turun. Jadi seperti huruf K, jadi K-shaped growth. Nah, ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa sebenarnya orang-orang kaya ini mereka cenderung menahan belanjanya. Kenapa mereka menahan belanjanya? Karena mereka ingin menghindari resiko di jangka pendek. Ya, karena mereka ingin nanti dengan banyak gejolak, terutama salah satu yang tadi saya sampaikan, faktor gejolak paling besar adalah COVID. Maka mereka ingin menghindari risiko itu dengan kemudian menahan uangnya atau masuk ke instrumen-instrumen yang jangka panjang. Nah, ini sebenarnya menciptakan semacam paradox of thrift, paradoks kekikiran yang disampaikan oleh Keynes. Bagaimana kemudian ketika orang kaya itu tidak kemudian berbelanja, yang mana kalau kita lihat dari kontribusi terhadap konsumsi secara umum, kan kita 50% lebih dari konsumsi pertumbuhan ekonomi ya. Dan yang paling besar kontributornya adalah 20% income yang paling atas. Jadi berpengaruh cukup besar untuk cash circulation-nya ya. 20% income paling atas ini dia menguasai hampir 50%, 45-50% dari total keseluruhan konsumsi. Sehingga penting sekali untuk kemudian menjaga ekspektasi mereka. Nah, salah satunya adalah ketika pemerintah misalnya kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pajak, meskipun tentu kita tahu bahwa itu adalah salah satu sumber penerimaan terbesar, tapi kemudian jangan kemudian dibuat terlalu jelas. Karena kalau dibuat terlalu jelas, itu akan semakin memberikan faktor disinsentif pada orang-orang kaya itu untuk berbelanja. Ya, sehingga ketika misalnya diumumkan, oke, kita target penerimaan pajak sekian, mereka akan terjustifikasi, oke, saya akan dikejar-kejar, berarti kalau begitu saya harus menahan, ya, supaya apa? Nanti ya saya punya cash flow yang cukup signifikan. Nah, ini kan sebenarnya yang harus dijaga ya, bagaimana rem dan gasnya. Di satu sisi saya percaya bahwa
proyeksi faktor penerimaan pajak di sini di tahun 2021 akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 karena pemerintah sudah belajar dari episode pandemi dan sekarang kita sudah cukup solid ekonominya karena kan salah satu pajak itu merupakan salah satu fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Itu seharusnya itu menjadi lebih signifikan penerimaannya. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita bicara mengenai komunikasi, ya mass communication, ini jangan sampai kemudian mengganggu ekosistem belanja dari para orang kaya ini. Gitu. Memang betul mereka akan menjadi target pajak di kemudian hari, tetapi di masa pemulihan kita harus menjaga supaya ekosistem spending mereka tetap terjaga juga. Gitu. Nah ini menarik, ekosistem spending mereka yang harus tetap terjaga. Bang Revindo, catatan apa yang Anda lihat? Ya, pertama masalah pajak tadi tentu kita percaya Kementerian Keuangan solid lah ya. Mereka juga sangat mengerti tentang efek multiplier dari pajak dan sebagainya. Jadi saya lagi-lagi tidak ada masalah. Tapi isu komunikasi ini mungkin bisa diperbaiki. Misalnya begini, sebetulnya ketika pemerintah menghapuskan PPNBM kendaraan, itu tujuannya apa? Tujuannya agar tidak dipajaki di awal spendingnya, tapi nanti menciptakan kegiatan ekonomi yang bisa dipajaki. Ketika mobilnya laku, gitu kan, maka di situ ada showroom, ada finance, ada industri logam, semua bergerak. Nah, yang dipajaki dari aktivitasnya. Sebisa mungkin memindahkan dari pajak-pajak langsung yang menyasar orang kepada pajak tidak langsung yang diambil dari aktivitasnya. Itu kan baik sebetulnya. Tapi komunikasinya dipelintirkan di masyarakat. Wah, ini orang kaya disuapi dengan uang. Bukan, pemerintah tidak menarik uang. Pemerintah hanya bilang, kalau ada transaksi mobil saya tidak ambil loh. Nah, ambilnya dari mana? Nanti ketika pelaku showroom, pelaku finance, pembiayaan itu dapat uang, industri logam dapat uang, itu kan jadi pajak. Komunikasi menjadi penting. Niatnya sudah baik, niatnya tepat, tapi komunikasi menjadi penting. Kemudian ekosistem spending tadi. Sebetulnya Ibu Menteri juga berapa kali menekankan, misalnya gini, ini ingat nggak ketika hari raya yang lalu Ibu Menteri bilang apa? Itu THR dibelanjakan ya, beli baju. Jangan disimpan. Maksudnya apa? Itu nyambung dengan Pak Fikar tadi. Maksudnya agar berputar. Karena jadi ekosistemnya hidup gitu ya? Dan belinya di mana? Belanja warung tetangga. Itu dua message yang sebetulnya nyambung. Kalau orang paham itu, gitu, bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya ada uang baru berputar, tapi uang yang sama diputar berkali-kali, itu juga jadi income kan? Velocity of money istilahnya. Jadi ketika orang itu dapat uang di daerah, itu dia belanja ke warung tetangga, tetangga beli ke tetangganya lagi, berputar. Mas Reska jalan ke Singapura, mereka produksi apa? Nggak ada. Tapi ketika toko sepatu dapat uang, beli baju. Toko baju uang. Jadi berputar gitu secara ekosistem. Yes. Ya, jadi orang harus dibuat confidence untuk spending gitu ya, dan itu akan berputar. Jadi saya pikir komunikasi publik yang diperkuat. Kalau kebijakannya kita sudah bisa pahami itulah. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di sejumlah pusat perbelanjaan ya, potretnya begitu jelas dan nyata gitu, terutama di pusat-pusat perbelanjaan yang berkelas gitu ya. Sangat begitu sepi aktivitas di dunia retail, kemudian tidak adanya orang yang keluar masuk dalam toko tersebut. Ini artinya juga masih berlaku hingga saat ini ekosistem keuangan mereka yang belum berfungsi dengan baik begitu. Nah, saya tadi juga sempat menyiratkan bahwa ekosistem spending yang belum bekerja secara optimal ini karena faktor resiko yang besar. Nah, untungnya selama beberapa bulan terakhir, faktor resiko itu sudah sedikit demi sedikit ditanggulangi oleh pemerintah. Kita melihat bagaimana infeksinya terkendali segala macam, bahkan sudah diganjar oleh publikasi-publikasi internasional yang kemudian mempublikasikan bahwa Indonesia sudah masuk kategori aman pandemi gitu kan. Dan itu kita bisa lihat dalam konteks tourism, dalam konteks orang-orang spending, kecenderungannya sekarang coba Mas Reska datang ke mall-mall sekarang. Itu lumayan penuh, jauh lebih penuh dibandingkan dengan sebelumnya. Karena apa? Faktor risikonya sudah mengecil. Nah, tetapi di sisi yang lain pemerintah juga sadar. Jangan sampai ini kemudian menjadi hambatan bagi proses pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Salah satunya adalah dengan ada konteks revenge tourism. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menparekraf Sandi Uno beberapa waktu yang lalu, bahwa pemerintah juga khawatir sebenarnya ketika pandemi itu sepertinya sudah mulai reda, kemudian ada euforia dari masyarakat untuk pergi ke tempat-tempat pariwisata, tapi tidak memperhatikan prokes. Nah, tapi di sisi yang lain ini juga sebenarnya, sebagaimana simulasi yang tadi saya sampaikan, bahwa faktor COVID ini adalah faktor risiko yang terbesar, menyumbang gejolak juga yang paling signifikan, sehingga ini juga diperhatikan oleh pemerintah. Makanya kita kemarin sudah melihat bagaimana pemerintah juga, oke, boleh kemana-mana, tapi harus pakai tes PCR lah, gitu kan.
tes PCR ini sebenarnya meskipun ada kontroversi di situ, tetapi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk terus menjaga infeksi ini di level yang moderat dan aman gitu Sehingga kan. bor tetap stabil. Sehingga bisa tetap stabil. Di satu sisi ada proses pemulihan ekonomi yang solid, tapi di sisi yang lain faktor kesehatan juga tetap terjaga. Nah, ini kan sebenarnya merupakan gendang yang selalu dimainkan oleh pemerintah. Di satu sisi ini jalan, tapi di sisi lain juga secara simultan kesehatan juga tetap menjadi prioritas, sehingga prospek pertumbuhan ekonomi ke depan akan menjadi lebih solid. Jadi sehingga nanti infeksi ini bisa kita atasi dengan baik, sehingga tidak terulang lagi cerita-cerita keburukan terkait dengan ekonomi dan situasi nasional lain. Nanti kita akan lanjutkan lebih perbincangan kita di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif.